Oke, sudah siap ya, Anita ya. Ini Ya, sudah setengah Pak, tiga, insya satu Allah. jam ke Ya, depan ini kita akan mulai ini ya. ya Pak. Untuk peserta kedua, Anita Karim, Pak. Karim ya, Anita Karim. Ya, Oke, baik. Dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ujian hari ini. Sekarang pukul 14 lewat 28 menit, ya, setengah tiga. 1 jam ke depan kita akan mulai. Baik, kalau Anita sudah siap, ya kita Pak. mulai saja. Silakan di awal untuk ujian ini saya minta Anda untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Coba ambil Al-Qurannya. Ya Pak. Ya, Pak. Ya, terus Anda buka saja ya, di awal atau di tengah. Sudah, surat apa yang dibaca? Al-Baqarah, Pak. Oke, surat Al-Baqarah. Kamu ambil 5 ayat, bacakan 5 ayat. Sembarang saja, Bu. Oh iya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Khatamaulahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawwa walahum azabun azim. Wa min nasi wa minan nasi mayyakul lu amana billahi wa bil Astagfirullah. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bi wa ma hum bimu'minin yuh yuhadiullaha wallazina amanu. Berapa itu? Wa ma wa ma ya dauna illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim fi qulubihim maradun fazad fazadahum lahum maradan wallahum ajibun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Oke, Anita, Ya, Pak. ini kau punya mengaji belepotan betul ini. Bagaimana ini jadi guru agama kok belepotan begini? Aduh, ini parah ini. Sekali lagi saya mau sampaikan ya. Ini catatan dari Kementerian Agama kita.
Ya, dari kementerian itu bagi guru-guru agama itu wajib bacanya itu harus fasih, makhrajnya, tajwidnya, ya, bacaannya itu harus sesuai dengan makhrajul huruf, tajwidnya, hukum-hukum bacaan. Ini kalau saya lihat ini belepotan begini, dan itu menjadi pertimbangan itu. Jadi catatan kami Ya, siap itu Pak. bagi kami dosen penguji, bagi peserta PPG yang cara mengajinya begini itu harus ada rekomendasi bagi yang tidak lancar, bagi yang lancar, dan itu menjadi pertimbangan itu. Apakah Anda layak Iya layak Pak. untuk menjadi guru yang profesional itu terutama di bidang pendidikan agama karena syaratnya harus mengajinya ini. Ini Anda pernah mengaji, Anda pernah belajar mengaji. Ada jaga belajar Pak. Tiap hari Jumat itu guru GPI Sekabupaten Garut Pak ada ini murojaah. Iya, kalau murojaah tapi kenapa bacanya begitu? Makhrajnya juga salah Masih sana. jaga belajar saya Pak. Nah, ini sudah masuk di Masih wilayah baca. PPG begini, ya sudah harus siap semuanya. Ya, ini catatan ya. Iya Nah, Pak. saya tidak tahu nanti ya, yang pasti ini akan direkomendasikan ke panitia. Nanti bagaimana nanti panitia. Yang paling yang jelas saya akan memberi catatan bahwa Anda cara membacanya masih tidak sesuai dengan makhraj huruf, tajwidnya, ya, hukum Iya panjang Pak. pendeknya. Ini mencerminkan bagaimana Anda bisa menjadi guru agama kalau itu bacaannya Al-Quran saja salah-salah, bagaimana dengan siswanya nanti? Ya, Iya itu. Pak ya. Ini penting jadi catatan bagi Anda. Ya, di samping bukan hanya sekedar itu, tapi ini juga kewajiban Anda sebagai seorang guru agama. Iya Pak. Ya, Insya Allah itu semua catatan belajar saya. Pak. Iya Saya Pak. tidak bisa menjamin ya, Iya Pak apakah ya. ini bisa bisa diterima atau tidak ini. Nanti Ya siap Pak ya. kita rekomendasikan saja. Oke, Iya ya. itu Ya ya. dari sisi tilawah yang saya lihat. Iya Pak ya. Coba sekarang saya minta Anda coba ambil catatan di situ, ambil ballpoint dengan kertas. Ada Pak. Saya Sudah minta, siap. oke, oke, saya minta Anda menuliskan surat ayat pendek saja itu yang al-insyirah itu inna a'tayna kal kautsar yang 3 ayat itu. Anda tuliskan lalu perlihatkan kepada saya. Saya mau lihat tulisannya. Surat Al-Kausar Pak. Al-Kautsar, Al-Kautsar. Iya. Tutup puri kita Allah. Lihat yuk. Tuh. Pasalnya lebih kawan hari ini.
Pak, jelas Pak? Mau ulang kalau? Oke, oke, saya sudah lihat. Baik, saya sudah lihat. Oke, saya komentari sedikit tulisannya ini. Ya Pak, betul. Ini tulisanmu juga itu sama dengan tulisan siswa juga. Tutup saya. Ya, jadi itu tulisannya sama dengan tulisan siswa. Jadi apa yang kau tulis itu begitu juga model tulisan siswa nanti. Ya, saya tidak tahu bagaimana nanti Anda mau menulis di papan tulis itu. Lalu tulisannya kayak begitu. Ya, oke lah kita paham walaupun kamu itu bukan bidang kamu, tapi paling tidak saya bagus saja juga itu Mbak tulis. Ya Pak, Kan banyak tutorial, tutorialnya kan banyak modelnya nanti kau bisa lihat di YouTube di mana kan bisa itu. Ya, itu ya, nanti bagaimana itu? Aduh, kelihatannya seperti tulisan anak SD. Ya, itu catatan itu ya. Itu juga ya Pak, catatan ya, itu. ya, Jangan sampai juga model tulisannya juga beda karena begini karena setiap perbedaan itu ketika Anda menuliskan berbeda, itu nanti kan akan berbeda makna, berbeda tafsirnya. Begitu juga mengaji tadi kalau salah memberi baris dan seterusnya itu. Jadi di dua hal ini penting bagi saya untuk memberi koreksi, koreksi serius ya. Baik cara mengajinya maupun cara menulisnya juga. Jangan dipandang enteng itu ya. iya Karena Anda Pak, guru agama sekali lagi Anda guru agama. ya, Jadi siap sekali Pak, lagi ini catatan-catatan serius saya di dua hal tadi baik itu dari sisi kamu mengaji ya tilawah dengan kamu menulis. iya Oke? Pak, ya, Oke, baik. Itu menjadi catatan penting. Oke, kita amin. masuk. Saya ingin mau mendalami eh, kemampuan kamu dari sisi pengetahuan terkait dengan soal eh, bagaimana Anda memahami tentang konsep-konsep dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, Ya Pak, terutama yang terkait dengan bagaimana Anda memahami secara utuh terkait dengan modul ajar atau perangkat pembelajaran ya yang Pak, sudah sekian lama Anda tekuni, lalu dengan Anda memperdalamnya di pelaksanaan PPG ini. Baik, Saudari Anita, iya Pak, di dalam modul ajar itu, satu hal yang harus perlu diingat bahwa modul ajar itu tidak terlepas dari sisi pendekatan keilmuan atau pengetahuan, atau ya, yang lebih praktis kita kenal dengan berbagai pendekatan teori-teori belajar, ya, teori-teori belajar atau pembelajaran. iya Pak, Nah, di dalam modul ajar itu harus memuat itu, ya, memuat konsep atau teori-teori belajar maupun pembelajaran. Nah, saya akan tanyakan kepada saudari, coba di dalam modul ajar Anda itu, Anda mencantumkan teori-teori apa saja dalam teori-teori belajar itu? Apa-apa saja teori-teori belajar yang kamu cantumkan? eh, teori behaviorisme Pak, Hmm? teori behaviorisme, Apa itu? belajar sebagai hasil interaksi dengan lingkungan Pak, Teori siapa itu? teori Watson. Hmm. Apa di situ? Apa yang Anda bisa maknai itu dari teori itu? Berarti kalau yang saya bisa manai dari teori itu Pak, kalau kita memberikan pembelajaran itu eh, dengan interaksi dengan lingkungan Pak. Terus, Oke, cuma apa lagi? Teori itu, oh selain teori itu, teori behavioristik itu. Teori, teori teori behavioristik. ini Pak. Teori ingat dulu. BH apa, ya? Teori kognitif Pak. Apa itu teori kognitif menurut siapa? Menurut Jean Piaget, Piaget. Oke, apa dia bilang di ya, situ? belajar sebagai proses
konstruksi pengetahuan. Maksudnya apa? Berarti belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan. Lebih mm, lebih mendalam ke pengetahuan, Pak. Begitu, Sapun. Maksudnya pengetahuan apa? Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan materi, Pak, yang akan kita sampaikan kepada siswa. Misalnya, coba Anda contohkan apa? Misalnya tentang kita memberikan materi puasa, Pak. Jadi itu yang harus lebih kita dalami pemberian materinya kepada siswa. Jadi tujuan Anda memberi teori belajar di modul belajar itu tujuannya untuk apa? Ya, Tujuannya untuk apa ketika kamu mengemukakan teori-teori belajar itu di dalam modul belajar? tujuannya Pak agar siswa bisa memahami apa yang saya terapkan kepada mereka. Menerapkan teori itu. Iya Pak. Berbagi Misalnya, perspektif. coba Anda bisa contohkan teori mana yang Anda terapkan di dalam pembelajaran itu. Eh, Pak, mohon maaf ini sebelum saya ini tidak Kenapa? ya, saya ini tidak pernah ini teori-teori begitu Pak. Jawaban kamu itu bisa menggugurkan kamu itu sebagai peserta yang diuji. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Karena Oh di iya dalam sih. pendalaman materi kan sudah dikasih. Kan di pendalaman-pendalaman materi kan Oh, sudah teori dikasih. yang ini biasa jaga ini Pak, behavioristik itu tentang tingkah laku anak, tentang tingkah laku. Kalau kognitif, perkembangan Pak, perkembangan anak. Iya, jadi mempelajari teori belajar itu bagi seorang guru itu wajib. Iya, Jangan dijawab tidak pernah mempelajari. Bagaimana Anda mau mengajar kalau Anda tidak tahu tentang tidak teori-teori perlu. dasarnya? Kan sudah di pendalaman kan sudah dikasih itu Iya, ada iya, iya, beberapa itu. Banyak sekali teori yang diberikan di dalam pendalaman materi. Itu harus dipahami itu. Tidak bisa menjawab seperti itu. iya Itu Pak, siap. satu Siap hal salah yang Pak. bisa menjadikan Anda bisa dipertimbangkan untuk menjadi sebuah kelayakan seorang guru yang profesional. Jadi itu prinsip-prinsip dan ini masalahnya kan itu satu hal yang menjadi prinsip di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Ya. Di dalam modul ajar itu harus memuat itu. Tujuan untuk apa? Itu untuk memberi arah kerangka guru bahwa di dalam pembelajaran itu bahwa pencapaian sebuah model me- pembelajaran itu berdasarkan teori yang dikemukakan. Misalnya terkait dengan teori bahan tingkah laku, behavioristik itu. Maka apa Iya, yang diharapkan dari pembelajaran itu, modul pembelajaran itu, agar nanti pembelajaran itu bisa merubah perilaku serta di baik dalam kehidupan dia sehari-hari, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Jadi begitu ya. Jadi tidak iya, hanya sekedar yang teori, lalu teori itu tidak memiliki makna, ya. iya Pak, siap Nah, Pak. itu yang pertama itu, kamu harus bisa meyakinkan saya bahwa teori itu penting untuk dilakukan, untuk dimasukkan di dalam pengembangan sebuah modul ajar. Gitu. Oke, yang berikut. Yang berikut di dalam pengembangan pembelajaran modul ajar itu kan ada memuat beberapa alur. Di antaranya ada TP, ada ATP, ada TPACK-nya, ada PBL, yang kelima ada PJBL. Sekarang saya mau tanya, Anda bisa menjelaskan tidak apa hal-hal yang ada di dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu yang meliputi lima tadi, TP, ATP, TPACK, PBL dan PJBL. Anda bisa jelaskan tidak? Silakan. Ya Pak, siap. Kalau mengenai TP Pak, itu metode belajar yang melibatkan siswa berpikir berpasangan dan berbagai ide untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi.
Terus? Kalau ATP Pak, konsep yang kurang umum dalam konteks pembelajaran yang mencakup pada ATP Pak. Terus? Kalau PBL Pak itu metode pembelajaran berbasis masalah. Hmm. PJBL Pak itu metode pembelajaran berbasis proyek yang meminta siswa mengerjakan proyek nyata untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Iya, betul. Saya tahu itu. Tetapi Anda bisa menjelaskan kenapa ada TP? Apa itu? Mana dituangkannya TP di situ? Untuk apa TP? Untuk apa perlu ada ATP? Untuk apa perlu ada TP ACK? Untuk apa itu ada PBL? Untuk apa itu untuk PJBL di dalam modul ajar? Kalau untuk dituangkan TPA itu kan tujuan pembelajaran Pak untuk supaya siswa bisa memahami apa yang kita ajarkan. Oke, terus Hmm, kalau ATP? kalau ATP itu apa itu? Alur kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajaran Pak. Jadi Misalnya Anda contohkan bahwa tujuan ya, pembelajaran misalnya apa? Tujuan pembelajaran satu apa? Perlu ada TP, tujuan pembelajaran agar hmm, satu. ATP itu perlu ada ATP. Supaya apa? Anda bisa jelaskan tidak? ya, TP itu tujuan pembelajarannya meliputi apa-apa di dalamnya. iya Pak. Apa? Eh, tujuan pembelajaran itu ada yang kita ambil dari CP itu Pak. Iya, dari capaian pembelajaran itu kan ada TP. Tujuan Anda membuat TP itu untuk apa? Untuk agar siswa Pak memahami apa yang kita jelaskan kepada mereka. Dalam kegiatan pembelajaran. Ya, yang ini Oke. baru menentukan segmen pasar yang tepat Pak. Hmm, oke. Sekarang ATP-nya bagaimana? Kalau tujuan pembelajaran begitu. Kalau di ATPI, Tidak paham. Hmm. ya saya tidak paham Pak. Kalau TPACK, TPACK multiple TPACPK. Saya tidak tahu juga Pak. Saya kurang paham. masa, masa kamu tidak paham dari sudah buat modul ajar tidak paham ada TPACK. TPACK itu kan tidak tahu terkait dengan pendekatan teknologinya, konten knowledge-nya, bahwa pembelajaran itu harus menggunakan pembelajaran Oh, yang bersifat itu teknologi. Pak, itu kalau TPACK itu kerangka kerja yang mengintegrasikan tiga aspek yang penting Hmm, dalam pembelajaran, apa-apa. yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Apa itu maksudnya di situ? Ya, maksud dari Apa yang tiga maksudnya? itu Pak, pedagogik. Kalau pedagogik itu pengetahuan Pak. Terus? Kalau teknologi itu memulai memahami yang memahami yang sederhana menjadi yang paling modern, Pak. Hmm. Contoh di dalam modul ajar itu mana yang mengandung mengandung ada teknologinya di situ? Yang mengandung unsur-unsur teknologinya apa di situ? Yang di modul ajar, Pak. Hmm. Belum.
Anda di dalam modul ajar itu tidak ada itu media-media pembelajaran itu. Misalnya ada pakai laptop, pakai Oh, infocus, ada proyektor, Pak, laptop, apalagi yang terkait di situ itu yang terkait dengan pendekatan TPACK-nya itu. eh, apa namanya itu? Infocus, Pak masuk ketawa. Aduh, Masuk, masuk. Kok kalau PBL-nya apa yang Anda maksud dengan PBL di situ di dalam modul ajar? project based learning ya? Yang itu Pak, eh, ini masalah project based learning. Oh, masalah apa? Masalah apa Udin? Anda bisa contohkan apa di situ? Contoh-contoh PBL. Hmm? Itu Pak, DP ini meningkatkan keterampilan berpikir Pak. Meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Misalnya mereka kita disuruh membahas tentang nah, Tentang apa? tentang Tidak tahu. Sudah. Jadi tidak paham itu ya, tidak paham ya. Jadi Anda harus pahami betul itu kenapa harus ada TP, ya tujuan pembelajaran itu untuk dasar guru di dalam menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran itu yang diharapkan dari siswa agar siswa memahami apa, bisa memahami apa, bisa menyebutkan apa, bisa apa namanya pencapaian tujuannya seperti apa. Ya, lalu ada kerangkanya, ya, jadi alur alur pencapaian tujuan pembelajarannya seperti apa. Lalu di dalam TPACK itu pendekatan yang harus digunakan itu kan harus ada pendekatan teknologikalnya, ada pendekatan pedagogiknya, lalu konten daripada pengetahuan knowledge-nya seperti apa. Itu harus itu ada. Lalu PBL, project based learning, berbasis masalah. Apa masalah-masalah yang dibahas di dalam pembelajaran itu. Lalu yang berikut itu ada project. Project yang diharapkan dari pembelajaran itu apa? Itu kan harus terungkap itu. Mestinya itu harus Anda tahu, ya. Oke. Yang berikut, sekarang saya tanya, di dalam komponen-komponen modul belajar itu ada memuat 5 indikator penting. Apa-apa saja itu yang ada di dalam komponen perangkat belajar? Anita, ya ada tujuan pembelajaran Pak. Baru yang oke? kedua materi pembelajaran. Yang ketiga metode pembelajaran. Keempat aktivitas pembelajaran. Yang kelima Hmm. penilaian pembelajaran. Lalu media LKPD-nya di mana? Hah? Tidak ada media dengan LKPD. Ada Pak Coba, di lampiran Pak. iya komponen yang harus mesti ada itu pertama apa? Tujuan Tuj- kan? ya, Yang kedua, materi, yang ketiga apa? metode pembelajaran Pak. Yang keempat, Aktivitas pembelajaran. media dan Oh, LKPD-nya, ya kan? iya, media, media. Kemudian yang kelima apa? Penilaian Pak. Oke, Itu di situ. instrumen asesmen, Penilaian instrumen asesmen ya Pak. tahu? Atau penilaian. Nah, sekarang saya mau tanya, di dalam instrumen asesmen itu
itu harus bisa dan mampu mengembangkan pertama critical thinking, ada creative thinking, ada reflective thinking, dan ada decision making. Jelaskan itu apa-apa saja itu. Apa yang itu Anda maksudkan di situ itu ada critical thinking, ada creative thinking, ada reflective thinking, ada decision making. Coba Anda jelaskan. Ya, Pak. Kalau critical thinking itu, Pak, kemampuan untuk menganalisis informasi, Contohnya, menganalisis informasi, Pak, atau mengidentifikasi. contohnya apa di situ? Anda bisa mencontohkan tidak? Yang berpikir berpikir kritis itu. Memberikan pertanyaan, Pak, pada siswa. Terus, pertanyaan apa? Pertanyaan pemantik. Misalnya, Misalnya, dulu ya, berpuasa ini sudah berpuasa. tidak bisa. Misalnya pertanyaannya, Pak, apa makna dari apa makna dari ayat Bismillahirrahmanirrahim? Itu Anda maksudkan dengan berpikir kritis. Ya, Pak, Begitu di modul ajarmu begitu. di modul di modul ajar saya bukan begitu, Pak. Baru yang mana yang betul? Oh, Beda yang kau bilang, beda yang ada di dalam modul. ya, Pak. Ih, parah ini kalau begini. Tapi yang di modul ini yang Terus kalau yang berpikir kreatif, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, Pak. contohnya apa? Contoh, contoh pemikiran ide-ide baru. Di dalam modul ajar apa itu yang kau tulis di situ? Yang dia mengandung mengandung berpikir kreatif. Saya tidak tahu. Saya sudah lupa, Pak. Saya tidak ada yang saya ingat. Aduh. Modul ajar semua ini kayaknya. Jadi jangan terlalu banyak berharap kalau begitu, ya. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Di dalam eh, modul ajar itu, ya, setiap materi ajar itu ada yang namanya peta konsep, ya. Harus mengandung dimensi pengetahuan, ya. Jadi di dalam materi ajar itu, ini materi ajar ya. Di dalam materi ajar itu harus menggambarkan dimensi-dimensi pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, di dalam dimensi pengetahuan itu diantaranya ada pengetahuan faktual, ada konseptual, ada prosedural dan metakognisi. Coba Anda bisa jelaskan tidak? Yang bagaimana itu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi. Silakan. Coba Anda jelaskan dengan contoh-contoh. Di dalam modul ajar Anda, di dalam materi ajar itu, Anita, Ya, ayo silakan. kalau pengetahuan metakognisi itu, Pak, itu kesadaran dan kemampuan
mengontrol proses pembelajaran sendiri. DP Hmm. contoh, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Hmm. Oke. Terus itu yang metakognisi. Iya. Oke. Kalau yang prosedural, konseptual dengan faktual, hmm? Ya. Kalau yang prosedural, Pak, itu kemampuan melakukan proses atau langkah-langkah mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan. Misalnya, Anda contohkan apa? Misalnya, langkah-langkah melakukan eksperimen. Eksperimen apa? Eksperimen boleh. Eksperimennya kayak apa? Hmm? Kalau yang konseptual, Kalau konseptual, Pak, itu memahami tentang konsep, prinsip, dan teori yang menghubungkan fakta-fakta, contohnya, seperti pengertian demokrasi, konsep ekosistem, atau misalnya hmm. itu, ya, Contohnya di dalam materi ajar apa? eh, misalnya pengertian tentang puasa, Pak, menjelaskan tentang pengertian puasa. Terus, puasa, pengertian puasa. Kenapa pengertian puasa? Hmm? Tidak tahu. Ya tahu, Pak. Eh, Sampai pasrah ya. Hmm. Oke, pasrah aja terus. Coba satu lagi saya tanya. Di dalam coba Anda contohkan materi materi ajar yang bermuatan pertanyaan HOTS. John bilang John materi. Di dalam materi ajar kamu itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan HOTS. Yang bagaimana itu? Puasa pada materi. Puasa. Hmm? Contoh pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi di kelas berapa ini yang kau ajar? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Coba apa yang pertanyaan yang paling sulit di situ? Yang pertanyaan HOTS tingkat tinggi untuk kelas 3. Eh, yang menyebutkan eh, info udah. Tidak memberi pertanyaan di modul ajar, di materi ajar. Puasa. Hah? Tentang kita materi. Anita, Ya, coba dijawab. eh, pertanyaan host di materi puasa. Wah, menjelaskan hikmat tentang puasa, Pak. Contoh soalnya bagaimana? Contoh pertanyaannya. Eh, contoh pertanyaannya, Pak. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Itu pertanyaan tingkat tinggi itu. Iya, Pak. Hah?
Ya, menurut saya ya, Pak. Pertanyaan tingkat tinggi itu ya. Itu pertanyaan tingkat tinggi itu C berapa? C3, Pak. Apa C3? C4, Pak. Apa C4? Itu C4 tuh. Hmm? Apa ya boleh sambungan cuma kari C3 C apa? Apa yang maksudnya C3 itu apa C apa apa? Ya, bisa Hah? menjadi. Bisa. Tidak bisa, Pak. C4 masa tidak bisa itu analisis itu? Siswa menganalisis Oh, bagus. kok tidak tidak belajar tentang itu? Tidak sempat belajar saya pas, soalnya saya kurang sehat. Oh, Ada jawabannya di sakit. situ ya. Tidak, Pak. Ada sakit. Jawabannya di situ. Oh, Sakit itu, sapi. itu jawaban di ujian kompre ya? Oh, iya, Tidak, seperti itu nanti Pak. jawabannya nanti ya. Sudah tahu apa itu yang jawab. So aus. Oke, baik. Eh, sekarang saya ke pertanyaan berikut. Di dalam asesmen itu, di dalam perencanaan pembelajaran itu kan harus mencakup beberapa. Ya, pertama ada asesmen awal. Ya, ini asesmen ya. Ya, Kita ke Pak. asesmen, ya, cara melakukan penilaian. Dia namanya ada asesmen awal, ada namanya formatif, ada sumatif, lalu ada teknik asesmennya. Coba yang apa yang Anda bisa jelaskan dari bagaimana melakukan asesmen awal, formatif dan sumatif. Coba. Setelah lalu ini kalau tidak bisa mendapat jawab. Ayo, jawab. Kalau asesmen awal, Pak, itu mengukur kemampuan siswa sebelum melakukan pembelajaran. Hmm. Terus? Kalau asesmen formatif itu eh, mengukur kemajuan siswa selama pembelajaran. Asesmen sumatif mengukur hasil pembelajaran siswa setelah selesai proses pembelajaran. Hmm. Teknik-teknik asesmennya seperti apa? Teknik-teknik Ya, penilaian. teknik-teknik teknik-teknik penilaian, Pak. Ya, Kalau teknik penilaiannya bentuk-bentuknya seperti saya tidak tahu ini. objektif, Pak, tes tertulis, observasi dengan penilaian diri, penilaian antar teman, proyek praktik, penilaian portofolio, dan penugasan, Pak. Itu yang saya tanya, itu yang itu. Itu Saya tunggu sudah tidak sih. tahu. Ya. Itu kan teknik-teknik menilainya kan begitu, ya kan? Ya, Jadi nah ini sudah keterlaluan, makanya saya bilang sudah keterlaluan kalau kau tidak bisa jawab itu. Sudah sangat keterlaluan sekali. Oke, sekarang saya pindah ke model uji apa ke model ujian lain yaitu dalam bentuk praktik pembelajaran, ya. ya. Nah, saya minta Anda untuk bisa mempraktikkan secara singkat, ya. Anda bisa mempraktikkan secara singkat bagaimana Anda melakukan pembelajaran di kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu kasih pertanyaan dulu ya.
Apa ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Ibu ambil absen. Setelah itu, ya, karena Ibu telah selesai mengambil absen, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini memahami pengertian puasa. Puasa, jadi Ibu jelaskan sedikit tentang pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Sedang, sedangkan menurut istilah itu menahan diri dari bentar dulu ya. Puasa menurut istilah menahan diri dari haus dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, setelah Ibu Ibu akan setelah Ibu menjelaskan tadi tentang pengertian puasa, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Lalu tugas kalian apa ya? Eh, mendiskusikan tentang materi puasa yang Ibu jelaskan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Eh, karena tugas kalian sudah selesai, maka Ibu minta dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Ibu persilakan kelompok 1. Dari kesimpulan puasa. Ya, karena kalian sudah setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Soalnya itu menggambar atau membuat poster tentang keadaan kalian di rumah saat berbuka puasa atau sahur. Ya, karena materi jam istirahat sudah bel, maka istirahat sudah berbunyi, maka Ibu akan memberikan kesimpulan tentang puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Dengan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapatkan banyak manfaat bagi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adik-adik, karena Ibu sudah memberikan kesimpulan, maka pembelajaran pada pagi ini telah selesai. Maka kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Anita ya, kalau saya lihat ini kau ini kayak orang hidup enggan mati tak mau. Ini model orang mengajarnya kayak orang
Apa ya, Ih, saya bisa tamil membahasakan kepala. seperti apa ini? Ini kamu kayak orang sudah pasrah-pasrah hidupnya begini. Padahal kan eh, yang paling penting itu dalam penyampaian praktik pembelajaran itu kan Anda bagaimana mengarahkan pertama dari bagaimana tujuan pembelajarannya, ya. Apa tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi yang nanti akan diajarkan itu. Itu kan harus jelas itu diurai ya. Nah, itu oke. Kemudian di situ juga itu bagaimana Anda bisa menarik setiap siswa itu untuk termotivasi siswa untuk belajar, ya. Menarik perhatian, kemudian pembelajarannya itu makin bermakna, ya ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya. Itu yang menjadi penting yang harus saya minta di sini, ya. Bukan hanya sekedar Anda, "Oh ya adik-adik saya absen lalu saya berikan tugas." Ini ini bukan bukan pembelajaran itu namanya itu, ya. Kan di situ ada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Coba saya tanya, di dalam modul ajaran itu ada berapa kegiatan-kegiatan pembelajarannya? Yang kedua, ada tujuan pembelajaran, Pak. Baru Ya, ada berapa langkah kegiatan pembelajarannya di dalam modul ajarmu? langkah-langkah pembelajaran. Hmm? Di dalam langkah pembelajaran ada berapa? Skenario pembelajarannya. Allah Akbar. Tidak tahu. Kan ada kegiatan pendahuluan, Iya, ada ada. kegiatan inti, Ya, lalu pendahuluan ke penutup. tiga Ih, setelah ini. saya tidak tahu ini sudah berapa lama jadi guru? Selama Pak, Berapa lama? Berapa puluh tahun? Satu abad? mungkin Pak, 15 tahun stop. lima Masa belas lima tahun. belas masa 15 tahun itu kegiatan pembelajaran sudah tidak tahu. Kan kegiatan pembelajarannya kan langkah pembelajaran mulai dari pertama, pendahuluan Ya, kan? ya pendahuluan. Yang kedua apa? Kegiatan inti Pak, baru penutup terakhir. Coba kalau di kegiatan pendahuluan apa-apa saja. Itu berdoa, Hmm. mengambil absen, baru pertanyaan pemantik Pak. Ah, tadi ada tidak kamu sebutkan dalam praktik pembelajaran tadi? Tidak ada Pak. Ih, terus apa yang saya mau nilai dari sini? Hmm. Terus kalau kegiatan inti apa? Di kegiatan inti Pak menjelaskan tentang materi. Terus Kalau ada video pembelajaran, menampilkan video pembelajaran, terus di kegiatan intinya itu apa-apa? Ada elaborasi atau apa? Di kegiatan hmm, intinya yang termuat di dalam kegiatan itu apa-apa saja? lalu Hmm? itu ada asesmen, Pak. Coba apa-apa itu di kegiatan intinya itu apa-apa? Hah? Allah. Di kegiatan inti pembelajaran itu ada berapa? Ada apa? Hmm. Ada salah satunya, ada elaborasi dari situ. Mungkin saya punya itu saya tidak sempat itu elaborasi, Pak. Apa-apa coba yang di modul ajar sekarang yang kamu susun di yang kurikulum Merdeka, kegiatan inti. Tuh. Kalau penutup, Itu memberikan kesimpulan sekaligus tugas PR, Pak.
dengan melaksanakan diskusi dulu, baru guru memberikan kesimpulan dan tugas PR, Pak. Lalu berdoa untuk pulang. Kan Hmm. berdoa sesudah belajar. Hmm. Oke, terserah sama kau sajalah apa yang kau mau bilang. Sekarang yang berikut, kita ke indikator lain yang akan saya nilai terkait dengan perancangan model pembelajaran P5 PPRA. Apa-apa saja yang ada di dalam komponen P5 PPRA itu? Ya, Pak? Apa-apa saja yang ada di dalam komponen P5 PPRA? Apa saja yang ada di komponen film? Hmm? Ada tema, Pak. CP. Ya, Yang di modul project, yang di modul project itu apa-apa yang ada di dalam modul project? Yang P5 PPRA? Tidak tahu. Sekarang saya kasih tahu. Di modul project itu ada enggak kamu mau nuliskan penyusunan profil? Hah? Profil pelajar Pancasila, Pak. Ya, ada enggak itu? Di dalam Ada, modul Pak. ada. Ada. Ada tujuan tidak? Ada, Pak. Ada aktivitas tidak? Ada, Pak. Ada asesmen tidak? Ada. Baru kenapa tidak tahu? Hmm? Ya, Lalu kenapa tidak dijawab tadi? tenggelam semua, Pak. Betul. Sudah tenggelam, tenggelam di laut semua ya. Iya, Pak. Kan di situ. Di situ itu kan di modul project itu yang P5 PPRA itu kan ada penyusunan profil. Ya, namanya itu kan pelajar Pancasila. Lalu ada tujuannya, ada aktivitas pembelajarannya, lalu ada asesmennya. Kan? Itu toh? Oke, supaya saya tidak tenggelam terus, ya. Kalau mau tenggelam terus ini mau anyur, ya. Kalau hanyut sudah selesai tidak bisa diselamatkan, ya. Iya, Kalau Pak. kau sudah bilang sudah tenggelam, kalau ingin diselamatkan atau mau menyelamatkan diri ya terserah. Sekarang pertanyaan terakhir saya, ya. Mau Ini ultim. saya tidak tahu jangan sampai mau hanyut ini. Kalau hanyut tidak bisa diselamatkan. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Anda menyusun PTK tidak? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya, apa judul penelitian PTK kamu? Upaya meningkat, upaya meningkatkan, upaya meningkatkan materi puasa eh, dengan metode problem based learning di SDN 5 Monano. Apa Kira-kira. maksudnya upaya meningkatkan puasa ini? Upaya meningkatkan. Upaya meningkatkan puasa? Iya, Bagaimana caranya mau meneliti orang supaya meningkat puasanya? Udah keliru itu. upaya meningkatkan. Kalau sepengetahuan saya, judulnya itu berarti upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Iya, Pak, begitu itu. Begitu bagaimana? Coba Itu diulangi. upaya meningkatkan hasil peserta didik dalam Hasil peserta materi. didik, hasil peserta Eh, didik atau hasil apa? upaya meningkatkan belajar peserta didik dalam Oh, materi. apalagi ini upaya meningkatkan belajar ini. Upaya meningkatkan hasil belajar. Iya,
Itu maksudnya kan? Ya, Pak. Coba diulangi. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi puasa di Hmm. kelas eh dalam materi puasa m- Melalui apa? Melalui metode melalui apa? melalui metode problem based learning di kelas 3 SDN 5 Monano, Itu Kabupaten kan Gorontalo. baru bisa. Itu kan baru masuk akal itu penelitiannya kayak begitu. Sekarang pertanyaan saya, apa tujuan Anda melakukan PTK? Tujuannya melakukan penelitian PTK apa? Anita, Ya, tujuan kamu melakukan PTK untuk apa? Untuk mencari capek apa? Untuk mencari cap apa? untuk Capek meningkatkan cap untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak, dari hasil peserta didik dan hasil belajar siswa. ya jadi tujuan kamu itu untuk melakukan PTK itu dalam rangka untuk meningkatkan capaian pembelajaran baik itu dari hasil belajar peserta didik maupun peningkatan kinerja guru. Profesional Bagaimana guru. kamu kinerjanya baik. Itu tujuan daripada PK supaya tujuan pembelajaran itu terbaik. Kalau guru meningkatkan belajar siswa berarti kan kinerjanya bagus, ya. Berarti kamu tidak sia-sia mengajar. Ada karena ada peningkatan KKM, gitu ya. Iya, Pak. Itu. Nah, jadi terakhir, Anita, saya sudah Ya, menguji kamu dari semua. Saya sudah, oke, ini saya sudah menguji kamu dari semua indikator-indikatornya. Saya tidak tahu seperti apa hasilnya nanti, ya. ya, Pak. Karena kamu sudah menganggap dirinya sudah tenggelam. Saya tidak tahu apakah ini bisa, apakah ini hanya ada dua pilihannya, tenggelam dan hanyut, ataukah tenggelam dan masih bisa menyelamatkan diri, ya. Ya, Pak. Saya sudah tidak tahu seperti apa karena itu eh, apa yang kamu rasakan hari ini seperti itu dan nanti kita lihat saja seperti apa hasilnya, rekomendasinya seperti apa. Nanti saya belum bisa menyatakan hari ini, cuman paling tidak saya sudah bisa melihat sejauh mana Anda bisa memahami semua apa yang Anda pelajari dan sebetulnya saya hanya mereview apa yang Anda sudah lakukan. Apalagi Anda bilang tadi mengajarnya sudah 15 tahun yang lalu. Ya, Ya, sebetulnya gambaran guru yang 15 tahun itu tidak begini modelnya. Orang yang sudah 15 tahun itu sudah menguasai semua tuh. Teknik-teknik dan keterampilan-keterampilan mengajar, menyusun modul ajar, itu saya kira sudah lebih dari cukup dia pahami itu. Tapi ya inilah hasil dari ujian hari ini dan nanti kita lihat seperti apa hasilnya ke depan. Oke? ya. Saya kira seperti itu dengan melafazkan hamdalah cukup untuk ujian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik.